Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu sholati tatawwu'i, bab sholat sunat. Arti asal tatawwu' itu sukarela. Sukarela berarti yang betul-betul sukarela diamalkan, karena kalaupun tidak diamalkan tidak menyebabkan dosa. Dalam bab sholat sunat ini yang akan dibahas dalam Bulughul Maram ada 3. 1 sholat rawatib, yang kedua sholat tahajud atau sholat malam, dan yang ketiga sholat duha. Sholat-sholat lainnya sudah dibahas, contoh seperti tahiyatul masjid itu di dalam bab masjid ya. Sholat syukur wudu kebetulan tidak ditemukan di Bulughul Maram, tapi ada di kitab-kitab lain tentu. Dan sholat sunat yang 3 ini memang sholat yang harus menjadi rutinitas kita, ya. Pertama rawatib, yang kedua tahajud, dan yang ketiga duha. Itu sholat keseharian kita, rutinitas kita dalam kesibukan kita. Sebagai pengantar dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ini beliau seorang pembantu Nabi sama dengan Ibnu Mas'ud. Tempo hari yang lalu saya tulis di Buletin At-Taubah kekayaan Nabi. Di antaranya Nabi punya banyak pembantu. Di antaranya ini beliau Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Kurang lebih ada 5 orang ya pembantu Nabi. Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, sal, mintalah, silakan kamu mau apa. Fakultu, lalu aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani Anda di surga. Tidak cukup di dunia saja menemani Nabi, ingin sampai surga. Maka Nabi balik bertanya, au ghairu dzalik, adakah yang selain itu? Kata Rabi'ah bin Malik, huwa dzaka, cukup itu saja. Cing lamun bapaknya dikieukeun ya, sok minta yang naon. Sigana minta imah, minta mobil, minta deposito atau minta istri baru. Kalau sahabat orientasinya akhirat. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud tentu maksudnya memperbanyak sholat sunat, karena sholat wajib pas-pasan ya, nggak bisa diperbanyak. Tapi kalau sholat sunat bisa diperbanyak, dan banyak jenisnya sholat sunat. Jadi sujud di sini bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur. Meski itu sebagaimana sudah kita bahas kemarin juga bagian dari sunnah keseharian kita. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah memperbanyak sholat sunat. Ini yang pernah kita bahas tempo hari yang lalu di pembahasan cinta Nabi. Siapapun kita yang mengaku cinta Nabi dan memang sedang belajar mencintai Nabi, artinya ingin membersamai Nabi.
Di dunia kita tidak sempat, nanti di akhirat. Maka syaratnya adalah memperbanyak sholat sunat. Ini juga jadi dalil bahwa doa Nabi saja itu belum cukup kalau tidak dibantu dengan amal. Makanya di Al-Qur'annya sendiri, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik, doa, dan diangkat oleh amal soleh. Ya gak mungkin bisa naik kalau tidak ada yang mengangkatnya amal soleh. Maaf, bapak-bapak yang sering minta doa ke ustad, awas tong suudon. Wah, cenah ustad tengah doakeun abdi, ngadoakeun ustad mah ngan bapana soleh henteu. Dan nggak bisa, Nabi aja ini sahabat nggak bisa. Nabi doakeun masuk surga kalau tidak dibantu dengan amal orang tersebut. Jadi kudu jangan cenanya ngara bisa ngapung deh, kudu aya jang nate ini amal soleh. Dan ini juga amal utama, Pak ya. Jadi kita kan wajib mencintai Nabi. Nah, mencintai Nabi yang paling utama itu kita perbanyak sholat sunat. Kemudian hadis berikutnya ini tentang rawatib. Rawatib itu Pak maknanya dua. Satu yang mengikuti, karena mengikuti sholat wajib qobla atau ba'da, sebelum atau sesudah. Yang kedua rawatib itu artinya tetap. Makanya ada istilah rotibah. Rotibah teh naon? Gaji tetap. Ya, rotibah. Rotib itu upah yang tetap. Sesuai kesepakatan. Nah, sholat ini disebut rawatib karena ini yang tetap, yang rutin diamalkan oleh Nabi. Tapi ada makna rawatib yang kedua yang menyertai sholat wajib. Nah, ini kadang-kadang ya sebagian ulama termasuk dari sejak zaman dulu itu yang dikotomis. Ini rawatib, ini bukan. Karena bukan tadi amalkeun sama sekali. Padahal rawatib juga dalam makna yang lain. Rawatib dalam pengertian mengikuti sholat wajib, cuma sesekali boleh ditinggalkan. Misalkan ketika ada kesibukan. Contoh, ba'da maghrib rawatib, qobla maghrib rawatib. Qobla maghrib rawatibnya dalam pengertian sebelum sholat maghrib. Nabi memerintahkan, zaman Nabi diamalkan, Nabi tidak melarang, ya. Kalau ba'da maghrib, Nabi selalu mengamalkan dan tidak pernah melewatkan. Rawatib dan tetap. Fikihnya berarti sewaktu-waktu kalau misalkan sedang terdesak, boleh langsung udah adzan qomat sholat maghrib. Tapi meskipun sedang terdesak bagaimanapun, sasibuk-sibukna ba'da maghrib mah jangan ditinggalkan. Begitu. Rawatib yang ba'da maghrib memang kedudukannya tidak sekuat rawatib yang qobla maghrib, tapi dua-duanya sama-sama diperintahkan. Nah, yang salah itu yang dikotomis. Rawatib cenah ba'da maghrib, qobla maghrib mah nggak ada rawatib, jadi we tara saumur hirup. Ya, karena di masjidnya nggak pernah ada rawatib. Siga di mana Pak? Di Istiqomah, di Pusdai, ya, geus adzan teh langsung qomat. Ya. Ya memang kita tidak menyalahkan fikih orang lain, nggak boleh, ya. Cuma kalau sampai menghilangkan sama sekali riskan, karena faktanya itu sholat sunat yang ada diperintahkan oleh Nabi. Cuma memang status kerawatibannya tidak seperti ba'da maghrib, harusnya ada celah, ya. Di Masjidil Haram saja katanya lama Pak Haji ya, berapa menit jarak adzan qomat itu? 10 menit tuh kan, mirip-mirip lah dengan di sini ya. Jadi ada jarak itu karena memang ada perintahnya, meski tadi status kerawatibannya tidak seperti ba'da maghrib. Qobla isya juga sama. Qobla isya rawatib dari segi qobliyahnya, ada nanti hadisnya. Tapi memang tidak serawatib ba'da
isya. Contoh saya misalkan di satu masjid yang Jumat maghrib kajiannya beres adzan isya, Ustaz langsung nya sok kita sebut tenanaon langsung. Tapi pada isya mah sibuk oge harus ada begitu ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh ada qabla isya, ada. Jelas Nabi memerintahkan, cuma memang tidak setetap serutin yang bada isya. Nah, ini hadis Ibnu Umar. Ini yang rawatib dalam pengertian tetap rutin, tidak ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku hafal ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat qabla zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur, wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat ba'da maghrib di rumahnya, karena rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Saya dulu pernah mengamalkan ini, tapi ketika anak-anak sudah hadir di dunia ini agak gedenya, dan sampai saat ini masih ada anak kecil teh gitu, nggak nyaman sholat di rumah Pak balata kudu beberes apalagi anaknya laki-laki semua ya. Untuk ganeng gitu nya, mun geus pulang ke rumah dicanak nu alit jadi ganeng di rumah teh. Jadi semenjak ada anak-anak saya nggak mengamal. Kalau dulu beres maghrib pulang, sholatnya di rumah ya, karena Nabi juga begitu. Meski tentu ini Nabi saja, sahabatmu tetap sholatnya di masjid, nggak di rumah, kecuali Ibnu Umar memang di rumah ya. Jadi artinya bapak pada maghrib kalau ingin persis seperti Nabi di rumah silakan. Tapi kalau memang di rumah terkendala, dari leumpang hitut cenah geus kolot mah badan hitut badan beser, ya udah di masjid saja, di sini enggak salah. Sahabat juga mengamalkannya di masjid. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat ba'da isya di rumahnya, wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat qabla subuh ya. Jadi kalau yang qabla cuma subuh dan duhur, yang ba'da cuma duhur, maghrib dan isya. Dalam riwayat lain, wa rakaataini ba'dal jumu'ati fi baitihi, 2 rakaat ba'da Jumat di rumahnya. Nanti dibahas dalam fikih sholat Jumat, Nabi mengamalkan 2 rakaat dan menganjurkan 4 rakaat. Fikihnya bisa kalau imam 2 rakaat karena Nabi lama sholatnya, tapi kalau makmum 4 rakaat, atau silakan 2 rakaat atau 4 rakaat begitu. Dalam riwayat Muslim dijelaskan di hadis berikutnya, kana idza tala'al fajru, apabila fajar telah terbit, maksudnya subuh, la yusolli illa rakaataini khafifataini, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat yang sebentar, yang ringan. Nanti dibahas dalam hadis berikutnya, seakan-akan Nabi tidak baca Al-Fatihah, berarti lebih cepat dari Al-Fatihah yang biasanya ya. Saya mengamalkan begitu kecuali di masjid ini dan Masjid Cimahi. Kenapa? Pas ningali teh 10 menit, daripada kesel lebih baik sholat gitu. Saya senang sholat, dan suratnya alhamdulillah yang panjang juga bisa gitu. Tapi kalau di masjid saya, di masjid Atawa atau masjid lainnya pasti cepat ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dzuhri, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur, wa rakaataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi keterangan Ibnu Umar tadi yang saya ingat, Nabi selalu 2 rakaat. Kalau keterangan Aisyah yang saya ingat, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat. Dua-duanya bertentangan. Ini menjadi dalil Pak,
hadis tentang perbuatan itu jangan digeneralisir. Kalau kita generalisir, kata Ibnu Umar yang ingat 2 rakaat, kata Aisyah yang nggak pernah tinggalkan 4 rakaat qabla zuhur. Jadi susah fikihnya. Makanya kalau hadis perbuatan itu kan terikat dengan waktu. Sepengetahuan Umar, sepengamatan Umar, yang Nabi rutinkan itu 2 rakaat. Dan betul, pas kabandungan ku Umar mah 2 rakaat. Tapi sepengetahuan Aisyah, yang rutin Aisyah ketahui, Nabi itu qabla zuhur 4 rakaat. Ini sahih Bukhari Muslim, bisa diamalkan. Jadi bukan 10 rakaat tapi 12 rakaat. Dan jamaah saya, baik di masjid bapak saya dulu atau di masjid saya yang sekarang, ya, bapak-bapak kalau datang masjid At-Taubah, hampir semuanya jamaah saya sholat qabla zuhur 4 rakaat. Karena saya 4 rakaat. Jadi kemarin juga tadi daripada kesel ngadaguan ustad, mending sholatnya 4 rakaat. Ya. Hampir semua jamaah saya qabla zuhurnya 4 rakaat. Dalilnya ini, 2 rakaat boleh, ya. Ngan bapak anu telatnya ngukur ka kujur we atuh 4 rakaat pika keseleun. 2 rakaat. Kemudian wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil, tidak ada bagi nabi satupun salat sunat asyadda ta'ahudan yang paling beliau jaga minhu dari apapun ala rakaatayil fajri dibanding 2 rakaat subuh. Wali muslimin dalam riwayat Muslim rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak sabunghar-bunghar nanya boro-boro sadunia sabandung ge moal, sa TKI ge moal, kecuali boga TKI na. Itu enggak ada apa-apa dibanding 2 rakaat qabla subuh. Jadi artinya jangan sampai kelelahan mencari dunia membuat kita selalu meninggalkan 2 rakaat qabla subuh. Nah, datang tuh geus qomat karena datang. Nya pasti langsung salat wajib. Jadi qabla subuhna kaliwat wae. Itu berarti bapaknya di baju teu dicalana teh ya. Jadi mementingkan yang 100.000 mengabaikan yang 1 miliar. Ini yastarunad dolalata bil huda, ya. Mengorbankan yang baik demi membeli yang jelek, mengorbankan qabla subuh demi kenikmatan tidur, ya, karena lelah mencari dunia, nggak boleh. Pengamalannya nanti ada dalam hadis. Nabi pernah mengurus dulu istrinya sampai agak siang subuh teh. Mun ana murid setengah genep. Nabi baru keluar, jamaah udah menunggu. Nabi mau sholat sunat. Bilal mau qomat, tahan dulu, saya sholat dulu. Kata Bilal, Nabi sebentar lagi matahari terbit. Kata Nabi, kalaupun sudah terbit saya akan sholat qabla subuh. Gitu. Ya, jadi tapi ini buat imam ya, buat makmum menyapunten we. Karena nanti madarat buat semua. Buat makmum silakan qabla subuh kayak nyusul gitu. Ya. Kalau bagi imam ya ditunggu. Jadi saya pun kadang begitu melihat. Kalau di sini ada kesepakatan ya hasil musyawarah. Kalau di masjid saya ada tidit-tidit nyanger we teh ningali heula. Aya maka karek kurunyungnya ketua DKM, misalnya sekretaris DKM. Mangga bade salat sunat teh lah. Terus langsung lebar cete dunya saeusina cete gitu. Salat sunat kita tunggu dulu. Itu praktik bagaimana kita sangat menjaga salat qabla subuh. Ya, jadi kalaupun nanti sudah tidit-tidit, saya harus lirik-lirik dulu. Bisa ya nukarek datang. Kalau yang sedang mah ya lanjutkan saja, kan bacaan sholat subuh panjang, bisa menyusul. Ya. Kemudian Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjelaskan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat natai asyrata raq'atan fi yaumi wa lailati
Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, sunat maksudnya, bunya lau bihin baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya istana di surga. Ya. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwan, disebutkan jelas dalam riwayat lain sholat sunat. Kenapa 12? Tadi kata Ibnu Umar 10. Nah ini rinciannya dalam riwayat Tirmidzi. Rinciannya arba'an qabla zuhri, 4 rakaat qabla zuhur. Barusan tadi pagi saya ada yang ngechat, Ustaz sana minta dalil sholat qabla zuhur 4 rakaat. Dia jamaah baru di masjid saya. Ya. Pernah komatnya ada salah. Saya chat, Pak ini komat yang benar takbirnya. Ya. Oh iya. Baru tadi pagi Ustaznya kalau sholat qabla zuhur 4 rakaat mana dalilnya? Meureun ningali di jamaah abdi 2 rakaat batur 4 rakaat gitu. Langsung saya kirimkan. Makanya kebetulan tadi ngirim juga ke Pak Haji Asep ya dalil-dalil pelengkapnya. Nah ini. Jadi 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Kalau 2 rakaat berarti 10 semuanya. Kalau 4 qabla zuhur berarti 12. Ya tentu yang lebih banyak amal lebih baik ya, lebih besar pahala. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'da isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian dalam riwayat yang 5 itu berarti Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ini banyak meriwayatkan. Masih dari Ummu Habibah, man hafadhu ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'da. Siapa yang merutinkan 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu ta'ala 'alan nar, Allah mengharamkan neraka untuknya. Ini jadi dalil boleh ba'da duhur 4 rakaat, sama seperti ba'da Jumat. Jadi kalau dijumlahkan 14 rakaat. Hadisnya ini sahih. Ibnu Hajar menilai dalam At-Talkhisul Habir bisa dijadikan hujah. Ada memang berkritik sanadnya, saya sudah tulis. Itu dinilai katanya Anbasah itu tidak bertemu ya dengan rawi di atasnya dari Ummu Habibah, tapi setelah dicek bertemu. Kemudian ada riwayat penunjang lainnya yang memang yang pertama sodok yukhtiu, jujur cuma sering salah. Yang begini tidak doib, cuma hasan ya. Ada lagi yang lain yang kurang dikenal, yang lain thiqoh itu kuat. Nah dari keseluruhan sanad itu ini bisa dijadikan hujah. Jadi sesekali bapak boleh mengamalkan ba'da duhur 4 rakaat. 4 rakaat itu 2-2 atau 1 kali salam. Sebagaimana pernah kita bahas, bisa sekali salam, bisa 2-2. Kembali ke dalil umum, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang itu boleh diamalkan 2-2. Kayak bapak sholat intidor digeblekeun ba nepikeun ka imam naik mimbar kan 2 rakaat. Sholat duha juga sama, boleh. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat qabla asar ya. Ini jadi dalil boleh. Hadisnya hasan sahih. Ini juga sama dan mengkritik Muhammad bin Mihran, tapi yang tepat Muhammad bin Mihran ini soduk itu berarti hasan, tidak sampai doib. Terlebih dikuatkan oleh sanad-sanad yang lain. Saya sudah tulis di website atau institut takhrijnya ya. Ini yang tadi bahwa qabla asar, qabla maghrib, qabla isya ada. Cuma memang status kerawatibannya tidak sama dengan rawatib yang tadi 5 waktu. Kok di sini 4 rakaat? Kalau 2 rakaat gimana? Yang 2 rakaat juga ada. Kembalinya ke dalil yang umum. Cuma memang saya nggak tahu kenapa nggak dituliskan oleh Ibnu Hajar di sini. Tapi ada di dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim.
baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah. Itu di Riyadhus Shalihin ada. Di antara dua adzan salat, di antara dua adzan salat, di antara dua adzan salat. Ya. Dua adzan itu adzan dan qomat. Jadi udah adzan jangan langsung qomat, ada salat dulu. Itu berlaku buat qobla asar, qobla maghrib dan qobla isya. Dari qobla subuh, qobla duhur mah pasti. Berapa? 2 rakaat. Ya. Nah ini ada 4, berarti qobla asar bisa 2, bisa 4. Ya kalau digabung tadi berapa? 14 tambah 4 di sini 18. Kemudian hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib" 3 kali, kemudian tambah liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, karahiyatan yattakhidahan nasu sunnatan, karena takut dijadikan sunnah oleh orang-orang. Sunnah itu dirutinkan, tetap jadi satu keharusan. Ini fikih dari Abdullah bin Mughaffal, bukan dari Nabi. Jadi Abdullah bin Mughaffal memahami takut dijadikan rutinitas yang harus, itu fikih beliau. Tapi ketika faktanya Nabi mengatakan demikian, berarti ya jelas sunat. Cuma memang sesekali boleh ditinggalkan. Ada kata liman sya'a, bagi yang mau. Jadi statusnya tidak sama dengan rawatib ba'da maghrib. Tapi bukan berarti harus selalu ditinggalkan, apalagi haram dikerjakan. Bukan begitu. Ada sholat qobla maghrib itu silakan dirutinkan, meski sesekali boleh ditinggalkan. Dalam riwayat Ibnu Hibban di hadis berikutnya, Nabi SAW sholat qobla maghrib rakaataini 2 rakaat. Jadi Nabi mengamalkan jelas. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubi syamsi. Kami juga dulu sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, falam ya'murna walam yanhana. Beliau tidak memerintah kami dan tidak melarang kami. Jadi Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, dan Nabi menganjurkan. Artinya jelas sholat qobla maghrib sama dengan qobla asar dan qobla isya sunat, meski tadi sesekali boleh ditinggalkan. Beda dengan yang ba'da-ba'danya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Nabi meringankan, mempercepat 2 rakaat qabla salat subuh. Hatta inni aqul, sampai aku berkata, aqra'a bi ummil kitab. Apakah beliau baca Al-Fatihah? Enggak. Ya tentu baca, ya masa enggak? Kalau enggak kan enggak sah sholatnya. Cuma maksudnya sholat sunat Nabi qobla subuh itu lebih cepat dari membaca Al-Fatihah biasa Nabi. Ya, cepat, sunahnya begitu. Apa yang Nabi baca? Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca dalam 2 rakaat qobla subuh Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sapanjang-panjang lagi Qul ya ayyuhal kafirun atau mal panjang teh. Ya, tapi ini bukan berarti membatasi ya. Boleh dianjurkan 2 surat ini atau yang sepertinya. Maksudnya tidak lama. Ya. Kita sambung nanti sesudahnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis terkait qobla subuh nomor 388 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat
Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shiqqil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat 2 rakaat qabla subuh, beliau berbaring ke sebelah kanan. Begini Pak ya, yang kereng, yang ngigir. Kemudian terakhir wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumur rak'ataini, apabila seseorang di antara kamu salat 2 rakaat qabla sholati subhi, sebelum salat subuh, falyattaji' ala janbil aiman, hendaklah berbaring ke sebelah tubuhnya yang kanan. Jadi yang dalil perbuatan ada, yang dalil anjuran juga ada. Tapi memang kedudukan fikih dari berbaring ke sebelah kanan sesudah qabla subuh ini ada perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah ada dan tidaknya. Kalau ada, kenapa Nabi tidak rutin mengamalkannya? Sahabat pun tidak diketahui pada mengamalkannya. Maka jalan tengahnya adalah bahwa syariat ini ada, tapi memang bukan sesuatu yang muakkadah, yang ditekankan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mau merebahkan tubuh dulu sebelum sholat subuh sambil berbaring ke sebelah kanan, itu silakan ya, tidak salah. Dan jangan dianggap pengedulan ya, kalau dia tahu ini bagian dari sunnah Nabi. Dan tidak kemudian jadi syarat ya. Soalnya ada di satu jamaah pas qomat Allahu Akbar lain cara rekat ngagoler lagi. Udah gitu. Nah itu bukan begitu. Ini kan kebutuhannya memang berbaring karena dibutuhkan ya, untuk menghilangkan lelah dan sebagainya. Jadi mau diamalkan silahkan, tidak diamalkan pun tidak menjadi dosa karena bukan bagian rukun atau syarat dari sholat qabla subuh. Sekian yang dibahas dalam Bulughul Maram terkait sholat rawatib, yang kalau kita simpulkan yang tetap tidak pernah ditinggalkan itu 5 waktu: qabla subuh, qabla duhur, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Tambahannya 3, yaitu yang rawatib dalam pengertian mengikuti qabla asar, qabla maghrib, dan qabla isya. Meski tidak berarti harus selalu diamalkan, tidak boleh tidak, sesekali boleh tidak diamalkan dalam kondisi mendesak. Cuma faktanya adalah Nabi menganjurkan, di zaman Nabi juga para sahabat mengamalkan. Jadi silahkan ada ya, dianjurkan ada. Qabla duhur, qabla asar boleh 4 rakaat selain 2 rakaat. Ba'da duhur juga boleh 4 rakaat. Kemudian qabla subuh dianjurkan sebentar, dan qabla subuh itu jangan ditinggalkan meski terlambat ya, diberi waktu bagi yang terlambat. Asal terlambatnya benar terlambat, tong jadi tabiat dilambat-lambat ya. Kemudian ada juga dibolehkan sesudah sholat qabla subuh berbaring ke sebelah kanan. Mangga bilih aya pertarusan nyanggakeun. Mangga Pak Haji. Kita udah biasa melakukan itu pas kita sampai di masjid sudah mulai komat, kan tidak bisa melakukan sholat kerja itu Pak. Kira-kira upaya bagaimana kalau kita setelah sholat waktu itu kita lakukan sholat di turutannya itu qobla dulu atau tidak
Kemudian juga kalau kita biasa melakukan sholat rawatib itu kan kita paham ya. Itu kira-kira gimana Pak? Ataukah yang biasa kita lakukan itu kita lakukan di safar atau mungkin tidak perlu? Yang pertama, sholat qobla itu yang ada kodo itu hanya qobla subuh ya. Itu pun sesekali. Kalau unggal kali tambah bid'ah ya. Mindahkan qobla subuh jadi ba'da subuh. Bid'ah atau ngarubah syariat ya. Sesekali. Sisanya nggak ada. Jadi nggak perlu memaksakan. Kalau sudah terlewat jadi pelajaran, nanti besoknya jangan terlambat. Dan kita kembali ke dalil umum, Pak. Kalau kita terlewat karena satu udzur syar'i, meski terlewat pahalanya tetap dapat. Ya, karena kita terlewat misalkan macet, kan itu di luar kuasa kita. Biasanya sudah datang, ini nggak datang karena macet. Meski Bapak tidak qobla duhur, tetap ya pahala qobla duhur mah didapat karena kebiasaan itu. Kemudian yang kedua, kedudukan rawatib dalam safar. Nabi SAW selama safar tidak pernah menjalankan sholat rawatib. Ya. Tapi saya pribadi kalau itu qobla, kembali ke dalil yang umum. Di antara dua adzan ada sholat, jadi boleh. Ya. Yang tidak Nabi amalkan itu rawatib ya, rawatib yang 5 tadi, yang 5 waktu. Meski demikian bukan berarti tidak boleh, karena Nabi SAW tidak mengamalkan itu untuk keringanan. Para ulama sepakat lah, bukan berarti tidak boleh. Silahkan mengamalkan rawatib ketika safar, tidak ada halangan, tidak jadi bid'ah, silakan. Cuma memang sebaiknya tidak. Dan sahabat yang bermadzhab rukhsah itu Aisyah dan Utsman. Aisyah dan Utsman itu ketika safar beliau sholatnya bahkan tam. Jadi kalau Bapak menemukan Ustadz kue teker safar tapi teu kosor tam, nggak apa-apa. Aisyah pernah dikonfirmasi oleh sahabat lain, kenapa cenah anda tam? Termasuk Utsman bin Affan, kenapa anda tam? Utsman bin Affan sholat di Mina 4 rakaat, padahal Nabi saja sholat di Mina 2 rakaat, ya. 4 rakaat. Karena kata Aisyah, innahu la yashukku alayya, nanti ada di bab sholat musafir, kan tidak berat. Saya safar kosor itu kalau berat, kalau tidak berat tam. Ya, itu fikih. Memahami bahwa apa yang diamalkan Nabi itu untuk meringankan umatnya saja. Kalau umatnya merasa tidak berat, ya boleh berarti mengamalkan tam. Cuma tetap yang paling afdal mana yang diamalkan oleh Nabi. Jadi sholatnya kosor. Yang kedua, tidak ada sholat rawatib. Pilihan saya qobla ada, itu pertimbangannya lebih baik saja. Karena kita kan sholat di masjid ketika safar, kan malah mungkin langsung qomat. Ya, kan yang mungkin pasti sholat sunat dulu. Daripada saya menunggu tanpa sholat, lebih baik menunggu dengan sholat. Begitu sederhana. Ya. Saya misalkan ke rest area, ya kilometer 90 misalkan, mau sholat duhur, kan pasti saya qobla dulu. Daripada saya menunggu nyawa HP. Memang kan cara bisa berdoa, iya berdoa dalam sholat kan lebih bagus. Jadi kalau untuk qoblanya, saya pribadi sholat. Bisa itu sholat di antara 2 adzan, bisa juga tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak dikurangi. Nabi pada saat safar beliau tidak ada sholat sunat apapun kecuali sholat wajib, ya itu pun tidak di atas kendaraan. Ya karena memang Nabi tidak tahiyatul masjid, dawuh masjid atuh safar baheula mah rest area juga nggak ada. Ya. Tidak sholat kosor, tidak sholat
rawatib karena memang sholatnya juga dikosor, dikurangi. Jadi sholat rawatib juga tidak ada. Jadi Nabi tidak mengamalkan bukan berarti haram, cuma lebih baik tidak diamalkan. Begitu Pak. Mangga Pak Haji. Pertama Ustaz, bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sebelas subuh. Dan Nabi pernah safar. Nanti selama safar pun Nabi tidak pernah mengerjakan. Jadi sebelas subuh itu termasuk. Iya. Terima kasih penjelasan tambahannya Pak Haji. Nabi meskipun sedang safar, dari semua sholat rawatib, sholat sunat itu yang tidak pernah beliau tinggalkan dua, qobla subuh dan witir. Bisa capek-capeknya witir minimal 1 atau 3 rakaat itu diamalkan, dan qobla subuh meskipun sedang safar. Kalau rawatib yang lainnya beliau tidak mengerjakan. Mangga. Atau karena apa Pak Ji? Oh iya. Tidak dilakukan itu karena safar. Jamak qasar juga karena safar. Iya. Rukhsah. Dan tidak semua rukhsah wajib diambil kan? Ada yang memang sebaiknya diambil, kayak Nabi sholat qasar. Nabi nggak pernah safar tidak qasar. Tapi kalau jamak ada kalanya di jama, ada kalanya tidak. Ya, kayak Nabi di Mina, Nabi qasar, tapi tidak pernah di jama. Di Mina itu kan 5 hari ya. Tanggal 8 di Mina, tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina. Nabi nggak pernah tam, selalu qasar dan tidak pernah di jama. Jadi kalau qasar itu selalu, kalau jama itu bisa diamalkan, bisa tidak. Ya. Gitu. Yang lain? Mangga. Kalau saya kelupaan sholat maghrib kecelakaan, terus sholat tidak wajar apa? Sholat witir saja sebelum subuh, ya memang harus begitu, ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari nanti dibahas ya di pekan depan, insya Allah. Dari sekian, jadi sholat malam itu 2 ya. Ada yang genap, ada yang ganjil. Yang pokoknya itu yang ganjil. Ada cenabe genap terus mulas, beres mulas, keberadaan subuh gimana? Ya nggak apa-apa. Kembali ke dalil yang umum tadi. Kalau kita tidak mengamalkan karena ada udzur syar'i, tetap dicatatkannya mengamalkan. Cuma kalau ada pilihan kita bangun terlambat, lamun make genap moal kaburu, mending witir saja kaburu. Mana pilihannya? Witir. Karena inti sholat malam itu ada di witirnya. Begitu. Bahkan untuk witir itu sesudah subuh pun boleh. Kalau memang kesiangan. Tong tadi teh nya witir teh bada subuh we. Eta mah bid'ah. Alasanna karena kesiangan, rutin. Cukup mungkin? Ya baik, terima kasih. Insya Allah kita sambung nanti pekan depan dengan pembahasan sholat malam dan witir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.